Kembali di nomor 1 di mata publik, pemirsa, saat ini kita juga masih punya 7 hal lain yang selain terpanas, terpopuler, tapi kita juga punya 7 keberhasilan dari 2 institusi yang mungkin saat ini sedang banyak cobaan ini. Kita lihat dulu 7 keberhasilan Polri. Di antaranya selama 2008 hingga 2015 ada ungkap 105 kasus perdagangan manusia, penggerebekan gembong teroris Nurdin M. Top, kita ingat betul, lalu kemudian ada juga pemberantasan premanisme, operasi ketupat dan operasi lilin, sukses mengawal pemilu presiden, menggagalkan penyelundupan 800 kg sabu, dan tim DVI sukses mengidentifikasi korban eresia cukup banyak. Kita lihat dulu seperti apa. Kepolisian Republik Indonesia sepanjang tahun 2008 berhasil mengungkap kasus perdagangan manusia. Tercatat ada 105 kasus yang berhasil dibongkar oleh Polri. Dia adalah Nurdin M. Top. Tanggal 17 September 2009, Polri berhasil melumpuhkan gembong teroris Nurdin M. Top dalam penggerebekan di Solo, Jawa Tengah yang juga menewaskan pelaku pengeboman kedubes Australia tahun 2003, Bagus Budi Pranoto alias Urwah. Tahun 2013, Polri menggelar operasi pemberantasan premanisme. Dari semua operasi yang dilakukan, satu yang paling menyita perhatian publik yaitu penangkapan Hercules dan kelompoknya. Hercules diamankan polisi karena dianggap meresahkan masyarakat dan kerap melakukan pemerasan. Polri juga sukses dalam operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru bersanding Operasi Lilin 2014. Pengamanan yang dilakukan Polri dalam perayaan Natal 2014 karena dianggap berhasil menciptakan suasana yang aman dan kondusif dengan ibadah Natal 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memuji kinerja Polri dalam mengamankan seluruh tahapan pemilu 2014. Seluruh kondisi itu dapat direalisasikan tidak lepas dari kinerja Polri melalui kerjasama dengan seluruh komponen bangsa untuk mengamankan pemilu 2014. Tim Disaster Victim Identification (DVI) atau Identifikasi Korban Bencana Nasional Indonesia telah memiliki kemampuan yang setara dengan tim DVI dari berbagai negara maju. Berbagai prestasi yang dicapai tim DVI Indonesia antara lain dalam keberhasilan mengidentifikasi secara ilmiah para korban bom Bali, kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta, kecelakaan kapal Tristar dan Senopati, bencana alam tsunami Aceh, serta gempa bumi di Nias, Yogyakarta, dan Pangandaran, Jawa Barat. Selain itu, terkait identifikasi korban pesawat AirAsia KZ8501 patut mendapatkan apresiasi atas kerja keras tim DVI Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, tim DVI telah berhasil mengenali 78 korban dari total 101 jenazah dan sebagian badan pesawat yang diterima. Januari 2015, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan penyelundupan 800 kg sabu dan membekuk 9 pengedar di Kalideres, Tangerang. Ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika tingkat ASEAN. Ya, dan untuk membincangkan itu, bagaimana keberhasilan Polri selama kita bisa kemudian melihat informasinya selama 7 tahun ini. Kalau kita kan 7 tahun ya, Rivi ya. Kalau polisi usianya sudah bertahun-tahun. 67 tahun ya. Kita sudah sama. Ada Mas Johan Budi dan juga Pak Jenpol Arif Wahyunadi selaku asisten operasi Polri, Kapolri maksud kami, dan juga Mas Johan Budi selaku Deputi Pencegahan KPK. Terima kasih. Bang Ege juga masih bersama kita. Saya ingin ke Mas Johan Budi deh. Kalau melihat PT tadi Mas Johan Budi, keberhasilan gitu ya Polri, karena bicara KPK juga, KPK ada Polri begitu kan. Sejauh ini bagaimana memandang Polri secara institusi gitu misalnya? Ya, kami, saya sendiri ya, Deputi Pencegahan, biar fair kan gitu. Dalam konteks pencegahan, tahun 2014 saja, ya, dalam waktu setahun itu, kerjasama KPK dengan Polri, itu ada sekitar 23 triliun ya, yang kemudian bisa dimasukkan ke negara.
Ini sudah kita expose waktu itu. Maksudnya di ke teman-teman media ya. Dari mana berasalnya? Dari kerjasama KPK dengan Polri terkait dengan mineral batu bara ya. Itu nyata itu, pekerjaan yang nyata yang karena kan selalu saya sampaikan ini lembaga antar KPK dengan Polri ini tidak ada persoalan secara kelembagaan gitu, dan banyak hal yang harus ditukar ya, hal-hal yang lebih untuk kepentingan negara. Kalau kita bicara di semangat persatuan kesatuan begitu ya mungkin. Ya, antar inilah. Ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh KPK Polri gitu lah. Dalam konteks korupsi ya, pemberantasan korupsi. Ini 2015 ini rencananya Pak Arief kita masuk di migas, Pak. Itu juga akan kita kerjasama juga sama dengan Mabes Polri. Nanti mungkin segera kita akan lakukan ya kelanjutan dari kerjasama itu. Kalau Pak Arief, apa yang masih kurang dari Polri mungkin Pak Arief yang harus tadi prestasi cukup bukan hal yang sedikit begitu ya, dan juga bicara soal konten dari pengungkapan luar biasa. 800 kg itu bukan angka yang sedikit. Gembong teroris bukan juga hal yang biasa dan gampang diraih. Silakan Pak Arief. Pertama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun TV One dulu ya. Terima kasih Yang ke-7 nomor 1 di mata publik. Semoga TV One sukses. Terkait dengan pertanyaan tadi, kalau berbicara kurang, pasti ada kurang. Karena kejahatan itu akan berkembang terus, dinamikanya akan meningkat terus, dan Polri akan menyesuaikan. Alat-alat yang dibeli sekarang oleh kepolisian, bisa saja mungkin tahun depan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kejahatan. Jadi kami akan terus mengadakan evaluasi, analisa dan evaluasi terhadap perkembangan kejahatan yang terjadi, dan peralatan-peralatannya menyesuaikan termasuk kemampuan personilnya. Gitu. Wow, artinya tidak bangga dan tidak selesai dengan prestasi yang sudah diraih, tapi upaya untuk memajukan lagi Polri begitu Pak. Apakah mungkin pelatihan yang lebih detail seperti itu, narkotika kita, BNN kita kurang apa lagi kan, tapi kan tentu kan tidak hanya senang atau bangga dengan prestasi yang sudah diraih saat ini gitu. Pun juga dengan bagian-bagian lainnya di Polri. Di kepolisian di hal pendidikan itu ada pendidikan yang namanya pengembangan. Ini juga mengikuti dinamika atau kejahatan yang terjadi di lapangan. Nah, oleh karena itu selain pendidikan di dalam negeri, fungsi-fungsi kepolisian ada di semua pusdik di Indonesia ini. Kami juga bekerja sama dengan luar negeri. Apakah itu tentang teroris, narkoba, termasuk juga kejahatan dan kapan. Kami melakukan kerjasama dan pendidikan di luar negeri untuk sharing informasi, termasuk modus operandi. Karena modus operandi akan berubah-berubah. Nah, oleh karena itu kami dari kepolisian perlu mendapat informasi dari negara-negara lain yang mungkin punya pengalaman berbeda dengan di Indonesia. Nah, tak lengkap juga rasanya Rify kalau kita tidak lihat keberhasilan KPK. Kita lihat dulu apa yang kita sudah liput untuk KPK saat ini. Jakarta 3 Maret 2008. Maret 2008 Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Jaksa Urip Trigunawan. Urip tertangkap tangan menerima suap senilai 600.000 US dollar. Duit sebesar itu diduga berkaitan dengan kasus BLBI yang saat itu sedang ditangani oleh Urip. Jakarta 30 Juni 2011, mantan Bendara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011. Nazarudin yang sempat kabur akhirnya berhasil ditangkap di Kolombia, Amerika Selatan. 26 Januari 2012, KPK menetapkan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Suarai Gultom sebagai tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Sebelumnya KPK menetapkan Nunun Nurbaiti sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap cek pelawat tersebut. Nunun diduga mengalirkan cek perjalanan ke sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI